Kutipan kata-kata dari Dokter Brahmana tadi akan saya ingat seumur hidup, Dok, bahwa tidak ada dokter yang hebat, yang ada adalah tim yang hebat. Itu akan saya ingat seumur hidup. Podcast kali ini tidak di rumah saya, tapi di Rumah Sakit Primer Surabaya. Dan rumah sakit ini sudah seperti rumah saya, karena setiap sakit saya ke sini, anak saya di sini, istri saya di sini, dan karena juga ada Dokter Brahmana di sini. Dan ini sahabat lama sekali. Dan kali ini kita akan membahas, karena beliau Dokter Brahmana ini Ketua ID di Surabaya, kemudian juga Ketua Dokter Ahli Kanker Kandungan se-Indonesia, dan nama belakangnya ada Askandar. Ini dokter legendaris di Surabaya. Dan Pak Brahmana, kita pernah ke Singapura membahas tentang putra Bapak. Itu kabarnya gimana sekarang? Alhamdulillah sehat. Sudah lulus dokter, sekarang sedang menjalani internship. Waktu itu hampir saja bahaya ya. Boleh diceritakan flashback sedikit saja? Ya, itu sekitar tahun 2018. Ya. Pak Dahlan ketemu pada waktu itu. Anak saya terkena leukemia. Ya. Kemudian setelah menjalani pengobatan 6 bulan sampai dengan transplantasi sumsum tulang, kemudian kontrol pas pandemi. Pandemi artinya benar-benar aktivitas ada limitasi. Tapi ya alhamdulillah sehat, tanpa obat sama sekali, dan sekarang sudah lulus dokter. Terima kasih doanya Pak Dahlan, saya ingat betul. Ya. Kepada masa kritis seperti itu, dan akhirnya lulus dokter. Lulus dokter, menjalani internship sekarang di Mojokerto. Ya. Dokter Brahmana ada di rumah sakit ini? Saya berpraktik di rumah sakit ini. Selain saya dosen di Fakultas Kedokteran UNER, dan juga saya di Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya. Nah, di sini praktek apa? Saya praktek sebagai ginekolog-onkolog. Ginekolog-onkolog itu dokter untuk tumor dan kanker kandungan. Tumor dan kanker kandungan. Ya. Memang ada yang baru? Jadi begini. Jadi kalau kita ngomong tentang kanker, ini prinsip kita sebetulnya, boleh kita personal opini saya, tidak ada dokter yang hebat dalam pelayanan kanker. Yang ada adalah tim yang hebat. Ini bentar, Dok. Tidak ada dokter yang hebat, yang ada adalah tim yang hebat. Yes. Ini karena saya tahu bahwa dokter-dokter Indonesia sebetulnya tidak kalah hebat dari dokter-dokter di luar negeri. Sangat sama. Ya, sangat sama ya malah ya. Dan saya mengakui itu secara pribadi. Jadi yang berbeda adalah tim. Ya. Nah, tim ini dulu mungkin sulit dibentuk. Nah, sekarang ini tim yang hebat itu bagaimana proses pembentukannya? Jadi begini, saya ambil contoh di bidang tumor dan kanker kandungan. Saya ambil contoh, jadi kanker kandungan itu ada kira-kira macam-macam. Kita urut ya, kanker kandungan itu mulai yang dari luar, kanker bibir kemaluan, kanker vagina, kanker serviks yang nomor 1 di Indonesia, angka insidennya. Kemudian lagi kanker endometrium atau kanker rahim, bahasa awamnya. Ada lagi kanker saluran telur, ada lagi kanker indung telur. Nah, yang paling kompleks juga adalah kanker indung telur, karena sebagian besar terdiagnosis di Indonesia maupun di negara maju. Stadiumnya stadium lanjut pada saat datang ke fasilitas kesehatan, karena tidak ada gejala dini, tidak ada screeningnya sampai sekarang. Nah, itu contoh. Kanker indung telur pasien stadium lanjut, itu angka kesembuhan sangat tergantung adalah kalau stadiumnya plus pada stadium lanjut, seberapa tumor yang tidak bisa diangkat. Kalau kita bisa melakukan operasi itu bersih, tidak menyisakan tumor, prognosisnya harapannya lebih baik. Nah, itu untuk mencapai residunya 0, itu kan butuh teamwork di sana. Radiologi akan mempelajari, mau CT scan, mau MRI, akan mempelajari misalnya tumornya sekian sentimeter, menyebar di usus, bagaimana livernya, adakah di liver, adakah di limpa, adakah bagaimana kelenjar getah beningnya, batasnya bagaimana, masih bisa dipisahkan tidak, dan lain-lain. Jadi melibatkan dokter-dokter lain. Itu dokter radiologi, kita mempelajari sama-sama. Kemudian operasinya, lengket di usus,
oh lengket misalnya ada di liver sisi bagian luar. Mungkin enggak kalau kita mengerjakan itu, kita angkat tumornya yang di indung telur, rahim dan tumornya, plus yang di usus kita bersihkan, ususnya dipotong, disambung lagi. Nah itu kan didiskusikan dengan tim, Pak. Jadi tidak bisa sendiri. Bukan dokter Brahmana lagi. Tidak bisa sendirian, tidak bisa sendirian. Belum lagi persiapannya. Kita harus diskusi dengan dokter anestesi. Nanti saya akan melakukan operasi itu ekstensif. Artinya saya akan join surgery. Bahkan kalau misalnya dari CT scan atau MRI-nya ada sumbatan saluran telur, kan terdiagnosis sebelumnya. Dokter radiologinya mendiagnosis, oh ini ada sumbatan di saluran telur. Maka kita konsul bagian urologi. Bahkan seringkali operasi kanker indung telur, itu kita sering operasi dengan 3-4 bidang keahlian. Saya join dengan dokter bedah usus, join dengan dokter urologi untuk penyempitan saluran kencingnya. Kalau nempel di pembuluh darah, tumornya, join dengan dokter bedah vaskular, bedah pembuluh darah. Seberapa sulit membentuk tim yang hebat tadi? Harus ada passion. Harus Tapi ada passion kan dari dokter itu kan masing-masing. egonya kan tinggi-tinggi. Bagaimana bisa menundukkan ego ini menjadi satu tim yang kuat? Jadi kita fokus pada pasien. Ketika kita itu passion kita adalah fokus untuk menjiwai bagaimana we do the best untuk pasien, pasti ada passion kita untuk bekerja di dalam tim karena tidak bisa sendiri. Belum nanti misalnya operasinya itu kompleks. Pasca operasinya pun perawatannya juga harus melibatkan dokter anestesi, kita, dokter bedah ini, bedah itu dan lain-lain sebagainya. Pengalaman pribadi dokter Brahmana dalam membentuk tim seberapa sulit? Ini Begini. maksud saya, Indonesia ini kan sudah diakui dokter-dokternya hebat, tetapi bahwa kenapa masih banyak pasien ke luar negeri, sebetulnya kehebatan itu bukan soal dokternya tidak hebat, tapi tim ini memang harus hebat tadi seperti dikatakan. Nah ini bagaimana agar semua dokter mulai membuat kultur membentuk tim? Begini, jadi yang dimaksud tim itu ada tim dokter. Nah, suatu tim perawatan untuk pasien itu kan tidak bisa bersandar pada tim dokternya saja. Kita kan juga harus termasuk perawatnya juga termasuk satu tim. Perawat, resepsionis bahkan yang di lini yang paling depan. Itu kan semua harus well informed tentang prosedur dan lain-lain sebagainya. Contoh nanti penyembuhan luka, kalau lukanya itu misalnya ada sesuatu butuh perawatan khusus, ada tim wound care. Di sini ada tim wound care. Jadi untuk merawat luka. Kemudian untuk misalnya pasien itu progres terus kankernya, ada pain, ada tim pain di sini. Jadi unsurnya banyak, sangat kompleks unsurnya itu tim tersebut. Nah, tim yang unggul yang sekarang dibentuk Dokter Brahmana ini itu tim permanen atau ad hoc, artinya beda pasien, beda tim, beda kasus, beda tim begitu. Jadi begini, selalu di dalam perawatan tumor dan kanker kandungan, kalau kita di luar negeri juga, itu selalu ada namanya tumor board. Tumor board itu mingguan, tumor board itu membahas semua kasus tumor dan kanker. Kita jalankan tumor board di Rumah Sakit Dr. Sutomo sudah jalan sejak tahun 2008. Jadi team working. Jadi di primer juga dilakukan. Ya, kita akan melakukan ke sana juga, tim tumor board juga. Jadi artinya setiap kasus dipelajari, satu diagnosisnya harus presisi, tepat, sehingga kita itu tindakannya tepat. Contoh, misalnya dipelajari oleh radiologi, dipelajari oleh tim kita, apakah kanker indung telur ini bisa dilakukan operasi atau harus kemoterapi dulu. Kita lakukan operasi pada stadium lanjut, ketika pasca operasi kita bisa mengangkat keseluruhan tumornya, tidak ada yang tersisa. Kalau kita tidak bisa mengangkat tumornya secara keseluruhan, masih ada yang sisa, prognosisnya beda dengan yang diakan. Nah, artinya tumor sisa 5 cm dengan sisa tumor 10 cm tidak berbeda prognosisnya itu. Jadi artinya kita bisa ambil enggak. Kalau kita tidak bisa langsung sampai mencapai residu atau sisa tumornya 0, kita berikan kemoterapi dulu. Untuk mengecilkan tumornya sampai 2-3, setelah itu baru operasi untuk membersihkan. Nah, itu kan contoh butuh analisis yang presisi diagnosisnya. Jadi itu tidak dioperasi dulu, diberikan kemoterapi dulu, mengecil dulu sehingga kita operasi, operasinya bisa tidak menyisakan tumornya sehingga pasien itu mendapat benefit dari operasinya. Ya. Nah, kasus-kasus sakit seperti itu mengatasinya di Surabaya atau di Indonesia ini, tim seperti apa yang diperlukan? Jadi begini, sebaiknya di setiap rumah sakit yang ada pelayanan tumor dan kanker ginekologi itu harus ada pembentukan tim karena tidak bisa solo. Katakan misalnya begini, satu rumah sakit,
oh saya punya dokter ahli tumor dan kanker kandungan, namanya di kita adalah subspesialis onkologi ginekologi. Tetapi bagian tim yang lainnya misalnya belum lengkap, dia tidak bisa maksimal kita, ya kan? Dokter patologinya belum ada, dokter spesialis urologinya misalnya belum ada, dokter spesialis bedah ususnya belum ada, sehingga kita misalnya contoh ada satu rumah sakit, ada dokter onkologi ginekologi, misalnya kalian seperti saya. Tetapi dokter bedah ususnya, bedah urologinya misalnya belum ada, kita menjumpai tumor yang kompleks, bagaimana kita bisa mencapai operasi dengan tidak menyisakan tumor, artinya sisanya nol. Susah, karena tidak ada dokter bedah ususnya. Itulah yang maksudnya team working itu. Dalam praktek, kan sudah disadari bahwa dokter kita sudah sama unggul dengan di luar negeri, tapi kalau bicara tim, kita harus membangun tim yang unggul juga. Nah, inisiatif membentuk tim itu harusnya datang dari seorang dokter yang sadar pentingnya tim atau datang dari manajemen rumah sakit? Kolaborasi. Jadi dokter itu juga harus mengadvokasi ke manajemen rumah sakit. Saya tidak bisa bekerja sendiri. Untuk bekerja mendeliver best care untuk pasien, itu saya membutuhkan tim. Harusnya itu dari sisi dokter. Dokter mengadvokasi manajemen. Sebaliknya, manajemen juga mengatur. Oh, oke dok, saya akan melengkapi, jadi akomodatif. Saya akan melengkapi dokter yang diperlukan apa, ahlinya apa, dan sebagainya. Itu manajemen yang bisa. Seberapa tinggi kesadaran bahwa tim itu juga harus hebat di samping dokternya hebat? Seberapa besar kesadaran untuk perlunya ada tim yang hebat itu? Visinya harus sama. Kita melakukan yang terbaik. Artinya apakah semua dokter sudah menyadari bahwa kita perlu tim yang hebat? Contoh saya bisa berbicara di ruang lingkup yang lebih dalam itu dan lebih luas, di ruang lingkup onkologi ginekologi, tumor dan kanker kandungan. Di Indonesia, di dalam pendidikannya, dalam pendidikan, kita punya pendidikan formal untuk menjadi onkologi ginekologi. Pendidikan selama 2,5-3 tahun. Selama pendidikan, sudah dibiasakan untuk bekerja secara team working. Harapannya ketika dia itu lulus, dia sudah ada jiwa untuk team working. Ya. Dan pasti akan di rumah sakit yang dia akan dikirim dari rumah sakit A kembali ke rumah sakit A. Nah, di rumah sakit yang tempat dia bekerja baru tuh harus mengadvokasi manajemen rumah sakit. Saya perlu tim yang baik. Oke, manajemen yang memfasilitasi. Jadi suasana untuk working in the team sudah ada sejak pendidikan. Dalam imajinasi saya, Dr. Brahmana, itu pasti masing-masing dokter punya keinginan menjadi ketua tim, karena itu bagian dari pride, bagian dari prestasi begitu. Tetapi bisa nggak saya merasa ahli, tetapi saya menyadari perlunya ada tim yang kuat. Kemudian saya membentuk tim. Ketika memilih tim ini, perlu nggak anggota-anggota tim ini harus lebih junior dari saya? Atau sama seniornya, atau lebih senior nggak apa-apa, bagaimana? Kalau dalam segi umur tidak ada batasan, Mbak Dahlan. Ya, tetapi artinya di dalam tim itu kita harus menghilangkan ego pribadi. Jadi yang ada adalah ego scientific. Ego scientific. Objektif, berdasarkan evidence. Bahkan misalnya katakan saya, kemudian saya misalnya sudah berumur, yang lebih muda itu dengan ilmu barunya, saya harus mengadop, misalnya demikian. Dan demikian ya, kita harus terbuka dengan kemajuan. Bahkan di suatu tim, tumor board begitu ya, gynecologic tumor board, itu bahkan kita itu pasti selalu ada moderator. Tetapi sebetulnya posisi semuanya itu sama, tidak ada atasan, bawahan, senior, junior, semua. Tapi kan tetap harus ada ketua tim. Tetap ada, ketua tim itu tetap ada. Jadi kalau di kita tumor board itu bahkan ketua timnya ganti-ganti, itu yang moderator. Jadi memoderatori diskusi. Jadi beda dengan ketua tim yang always dia terus begitu kan. Jadi namanya moderator. Beda dengan direktur utama lah. Beda dengan direktur utama. Jadi contoh di kita di tumor board itu yang ada di Rumah Sakit Dr. Sutomo itu dan kemudian nanti di kita itu moderatornya bisa berbeda-beda begitu. Tapi pemimpinnya itu sebetulnya adalah yang mengkoordinasi, itu adalah ada namanya DPJP, dokter penanggung jawab pasien. Decision terakhir ada pada DPJP. Dok,
Dok Brahmana, misalnya ini kan onkologi, kanker onkologi, kemudian ada kanker lain lagi, dan sakit apa lagi, semua itu kan harus ada tim yang kuat di masing-masing itu. Nah, kalau dalam praktek sehari-hari, sepengetahuan Dr. Brahmana, apalagi ketua ID dan ketua asosiasi, maka best practices yang ada, tim terkuat di dalam sehari-hari itu ada di mana sekarang? Ada di mana itu, di kota mana, ada di mana itu, di rumah sakit mana, ada di mana itu, di keahlian apa? Kalau rumah sakit center tersier, saya yakin sudah ada tim yang kuat. Apakah timnya itu sudah ideal? Itu yang perlu upgrading kita itu. Saya yakin ada di center tersier, apalagi misalnya kita katakan di Rumah Sakit Dr. Sutomo begitu ya, rumah sakit rujukan boleh dianggap dia rumah sakit besar di Jawa Timur. Ada kita gynecologic tumor board itu. Bahkan gynecologic tumor board itu timnya tidak selalu tetap, tapi contoh misalnya begini, yang tetap itu dokter ahli kandungan, bagian tumor, kemudian dokter radiologi, dokter patologi anatomi yang memeriksa sel-sel dan lain-lain ya. Tapi misalnya lengket usus, kita pada tumor board dokter bedah usus ikut. Misalnya ternyata ada juga tumor di kandungan, kemudian ada tumor di leher, maka dokter ahli bedah kepala leher ikut juga begitu. Itulah team working. Quote dari kutipan kata-kata dari Dr. Brahmana tadi akan saya ingat seumur hidup, Dok, bahwa tidak ada dokter yang hebat, yang ada adalah tim yang hebat. Itu akan saya ingat seumur hidup. Dan saya kaitkan dengan pengakuan orang bahwa dokter Indonesia pun hebat-hebat. Tapi kenapa masih banyak orang keluar negeri dan seterusnya? Saya setuju persoalannya ada pada tim ini. Nah, sekarang apakah diperlukan misalnya pembudayaan tim ini harus terbentuk di mana-mana, dan itu caranya bagaimana? Harus. Jadi untuk center rujukan kan harus ada center rujukan, rujukan regional, kemudian rujukan nasional, itu harus ada tim. Saya berbicara dalam konteks tumor dan kanker kandungan, karena di situ memang saya terlibat langsung di situ. Nah, itu harus ada. Tidak bisa kemudian dokter tumor dan kanker kandungan saya mendapat pasien, ya sudah saya rawat sendiri, saya tentukan sendiri tanpa melibatkan dokter lain, tanpa solo player. Tidak ada lagi solo player. Legalitas tim itu seperti apa, Dok? Artinya siapa yang mula-mula membentuk tim, dan legalitas tim itu artinya siapa mengangkat siapa meminta siapa menjadi tim. Ini kan kita awam. Ya. Kita awam, jadi tolong dijelaskan. Jadi begini, misalnya tim ya. Kita dulu saya terlibat langsung pada saat pembentukan tim sejak 2008 di Rumah Sakit Dr. Sutomo, tim tumor board. Pada saat itu belum ada tumor board. Oh, tahun berapa itu? 2008. Kemudian setiap hari Rabu saya ingat pada waktu itu. Pada saat awal-awal memang personal approach. Kita ngundang patologi, kita ngundang radiologi, kita ngundang radioterapi. Ayo kita kumpul setiap, dan betapa sulit cari waktunya itu. Akhirnya kita sepakat hari Rabu jam 8. Hari Rabu jam 8 sejak 2008 running sampai sekarang, running well. Jadi tanpa ada undang-undang khusus, semua hadir. Semua hadir di situ. Sudah membudaya. Nah, itu artinya apa? Bisa dibudayakan di semua center di Indonesia. Tinggal memang harus ada inisiatornya. Harus ada yang menggerakkan. Dan manajemen harus membantu. Apakah penyakit lain juga ada board seperti itu? Dan apakah juga memilih pada hari tertentu, jam tertentu untuk board seperti itu? Ada. Jadi contohnya orang hamil dengan yang kompleksitas, mungkin tim ahli kandungan yang memang ahli feto maternal kehamilan akan membentuk tim karena mungkin dengan penyakit dalam dan lain-lain sebagainya. Nah, khususnya tumor dan kanker secara nasional pun harus ada tumor board. Ya. Seberapa manajemen rumah sakit mendorong terbentuknya tim di rumah sakitnya dia? Manajemen rumah sakit menurut opini saya harus mendorong dokternya tidak bekerja solo. Harus mendorong dokternya bekerja in the team. Harus mendorong dokternya dalam bekerja itu berkomunikasi. Komunikasi yang baik dengan dokter yang diperlukan, dengan perawat dan lain-lain. Lebih mudah mana?
manajemen rumah sakit yang yang mendorong terbentuknya tim, atau inisiatif dokter sendiri yang membentuk tim? Inisiatif dokter sendiri. Harus ada yang menginisiasi. Ya. Karena manajemen rumah sakit kan demikian banyak spesialisasi yang dilingkupi. Kan tidak tahu kebutuhan masing-masing itu seperti apa. Harus ada yang menginisiasi, kemudian mengajak dan sebagainya, tapi difasilitasi oleh manajemen. Ya. Dok, ini boleh ngomong ID? Kan ketua Boleh. ID. Ya. Nah, sekarang ini kayaknya reda masalah ID ini, nggak ada lagi ribut-ribut, tidak ada lagi sorotan-sorotan. Itu reda total reda, atau roda pembicaraan pindah ke bawah tanah? Undang-undang sudah disahkan. Undang-undang ketika disahkan harus diikuti. Sehingga harus ada keseimbangan baru. Sehingga ID harus bisa ngikuti keseimbangan baru. Move on itu. Ya, jadi seberapa di kalangan ID tidak terjadi friksi soal penyikapan seperti Dr. Brahmana sampaikan itu? Semua organisasi pasti ada di dalam internalnya, kan pasti ada pro semua ya. Tetapi dengan berjalannya waktu, mau tidak mau, suka tidak suka, kita tetap harus life must go on. Life must go on. Ya. Harus adaptif, ya kan? Harus adaptif. Kemudian karena sudah jadi undang-undang, harus diikuti, sudah jadi undang-undang. Kembali ke kanker kandungan. Seberapa berubah para wanita dalam 10 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir memperlakukan dirinya untuk kesadaran terhadap kanker kandungan? Jadi begini, kita masih menjadi perhatian adalah kanker serviks, kanker leher rahim. Di dunia dulu nomor 1 kejadiannya. Tetapi kanker serviks adalah kanker yang paling bisa dicegah. Leher rahim. Dalam bahasa sederhana, harusnya tidak ada orang kena kanker serviks. Ibaratnya demikian. Karena bisa dicegah, bisa dideteksi dini. Karena dengan ada 4 alasan kanker serviks itu bisa dicegah dan harusnya tidak terjadi. 1, perjalanan dari normal sampai dia menuju kanker, sel di serviks berubah sampai menjadi sel kanker, itu makan waktu lama, lebih dari 10 tahun. Yang kedua, dan perjalanannya itu tahap demi tahap, tidak lompat begitu. Nah, ada namanya tahap prakanker. Kalau ditemukan dalam tahap prakanker, kesembuhannya 100%. Cara mendeteksi masih tahap prakanker bagaimana? Pap smear. Deteksi dini. Mau pap smear, mau tes DNA HPV, mau invasi visual dengan asam asetat, modalitasnya banyak. Itu semua yang paling efektif yang mana? Untuk mengetahui pra tadi. Jadi semuanya efektif. Inspeksi visual dengan asam asetat yang paling sederhana, tidak perlu apa-apa, dioleskan asam asetat, itu efektif. Pap smear efektif. Bahkan sekarang trennya berubah menjadi tes pemeriksaan ada virusnya tidak di serviksnya itu. Karena penyebabnya kan virus HPV. Ya. Kemudian itu berapa lama sekali harus tes itu? Bagi yang masih normal. Gini, kalau tes HPV itu kalau hasilnya negatif bisa sampai 5 tahun dia aman. Gampang. Sampai 5 tahun. Plus yang tadi kan 4 alasan kenapa tidak boleh terjadi. Sudah 3. Yang pertama, apalagi ada vaksinasinya sekarang itu. Kan ada vaksinasinya, terutama untuk yang belum seksual aktif. Ada vaksinasinya. Sejak kapan ada vaksinasi itu? Selama sejak sekitar 10 tahun? 10 tahun lebih, 12 tahun lebih. Jadi kapan harus vaksinasi? Waktu remaja atau the best time, the best age, umur terbaik untuk mendapatkan vaksinasi itu sekitar umur 9 sampai 15 tahun. Remaja. Ya, karena imunitasnya baik. Terus berikutnya lagi? Jadi 1, kanker serviks harusnya tidak boleh terjadi, tidak boleh ada. Tapi tetap nomor 1 di Indonesia. Dari seluruh kanker kandungan. Tetap nomor 1. Artinya ada something yang masih belum jalan, iya kan? Tapi gerakan imunisasi serviks kok saya belum pernah dengar ya. Pemerintah sejak tahun 2023 kita sangat apresiasi. Barusan berarti? Iya, mau awal tahun. Karena apa? Vaksinasi HPV untuk anak kelas 5 dan kelas 6 SD itu bersifat dalam program mandatory plus gratis itunya. Jadi mungkin yang kita rasakan penurunan angka kanker serviks tidak sekarang, mungkin 10 tahun lagi ya. Jadi minta maaf saya telah tahu. Ya, kita apresiasi pemerintah untuk kelas 5 dan 6 SD. Kemudian yang sudah
remaja 25 tahun lah, 30 tahun, ikut tanya, "Dok, saya tidak bisa ikut program yang gratis." Tidak bisa, harus tetap bisa harus yang lain vaksinasi. lagi, Ya, terima kasih Dr. Brahmana. Lama nggak ketemu. Saya pernah podcast dengan Dr. Brahmana di tempat beliau, yaitu di kantor ED awal yang hebat pandemi, sekali. awal pandemi. Itu masih berjalan podcastnya di sana. Masih. Jadi kita Tiap minggu sekali atau sebulan sekali? kalau untuk awam itu seminggu sekali. Seminggu sekali. Kemudian untuk dokter, kita kan selalu harus mengupgrade, merefreshing dokter. Itu seminggu sekali juga. Dan masih jalan. Jadi sekarang siapapun bisa podcast seperti ini. Ya. Terima kasih, Dok. Terima kasih banyak Pak Dahlan. Sama-sama. Sehat selalu. Ya.